Tuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku bihil mu'minuna ila daril khuludi wassalam, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat bertangkai salam selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita, ke nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya yang nanti di yaumul jaza mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma. Yang kita di dunia ini mudah-mudahan selalu diaping, selalu dibimbing dengan hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa taala, dan munajat juga kepada Allah, berdoa juga kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya kepada kita, limpahkan rahmat kepada keluarga kita dan turunan-turunan kita, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi bacaan kitab hikam kita yang alhamdulillah kita telah membaca sampai hikmah yang ke-100 99, dan insyaallah sekarang kita masuk ke hikmah yang ke-100. Di hikmah yang sebelumnya kita sudah mencoba untuk memahami, yaitu hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berkaitan tentang waktu terbaik ya Pak. Jadi khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Waktu terbaikmu adalah waktu di mana kamu menyaksikan betapa butuhnya dirimu, betapa fakirnya dirimu, betapa tidak berdayanya dirimu di hadapan Allah. Wa turaddu bihi ila wujudi zillatika, dan waktu terbaik juga adalah waktu di mana kita dikembalikan oleh Allah dalam keadaan yang hina dan sehina-hinanya. Artinya saking kita nggak bisa berdaya dan berupaya, sehingga Allah kembalikan kita dalam keadaan yang mana di keadaan itu kita sudah tidak bisa lagi berpegang teguh kecuali hanya kepada Allah. Serasa diri kita itu adalah hina di hadapan Allah, maka itu adalah keadaan atau waktu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Namun kan kemarin kita sudah bahas, terkadang kita selaku hambanya, hal tersebut malah dianggap atau hal tersebut malah membuat kita suudzon kepada Allah, malah membuat kita menjadi buruk sangka kepada Allah, padahal hal tersebut adalah waktu terbaik yang Allah berikan kepada kita. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi bacaan hikmah kita yang ke-100, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Mata awhasaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyabtaha laka babal unsi bih.
Mata kapanpun, dimanapun, pada posisi apapun, keadaan apapun, auhasaka. Di auhasa itu makna aslinya linghas, atau linghas itu liar, tidak terkendali. Tapi kita maknakan dengan makna gersang saja, Pak. Mata kapanpun auhasaka, Allah menggersangkan engkau min khalqihi, dari makhluknya, atau meliarkan engkau dari makhluknya. Artinya kita dekat dengan makhluk itu susah gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika meliarkan engkau, menjauhkan engkau dari makhluknya, maka fa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya Allah, yuridu ayabtahalaka babal unsi bihi, hendak membukakan satu pintu untukmu yang sering disebut pintu tersebut babul unsi. Unsi itu maknanya pintu kebahagiaan, bihi, sebab Allah. Nah itu kurang lebih maknanya seperti itu, Pak. Tapi sudah bisa dipahami belum? Atau rada-rada riet ya? Ya, rada remang-remang. Nah kalau kita baca sedikit dari surahannya, jadi mata auhasaka min khalqih ay ma'adallahi ta'ala bi antusam iza minhum biqalbika. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari makhluk, artinya ada ketidaknyamanan di dalam hati ketika kita mempercayakan urusan kita ke makhluk. Ketika kita punya satu urusan, yang urusan tersebut ada wasilahnya dengan makhluk, maka hati kita ini merasa tidak tentram, hati kita ini merasa tidak nyaman, hati kita ini merasa gersang dengan hal tersebut. Kenapa? Karena makhluk juga sebenarnya butuh Allah. Kenapa kita harus butuh kepada makhluknya? Nah, ketika keadaan itu berlaku kepada diri kita atau terjadi pada hati kita, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala hendak membukakan pintu, yang mana pintu tersebut isinya adalah kita tidak bahagia dengan makhluk, tapi akan bahagia dengan Allah. Bisa dipahami tidak, Pak, sedikit ini, Pak? Jadi kalau kita nanti suatu saat dijauhi oleh makhluk, atau mungkin kita yang menjauh dari makhluk karena sebabnya hati kita tidak nyaman, Pak, berada dengan makhluk. Entah itu ketidaknyamanan itu timbul karena sebabnya kita takut bahwa keburukan yang ada di dalam diri kita ini bisa berdampak kepada makhluk yang lain. Saya tuh malas, atau saya tuh khawatir kalau ngumpul dengan orang lain, saya nggak bisa jaga lisan saya, sehingga lisan saya ini menyakiti hati makhluk Allah. Sehingga hati kita tuh dekat dengan makhluk malah merasa gersang. Atau mungkin kita nggak percaya dengan makhluk karena kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keadaan yang seperti itu di dalam hati kita, maka Allah hendak menuntun kita ke satu makom yang disebut dengan makom unsibih atau al-mu'anasah billah, yaitu makom yang hati kita itu merasa nyaman dengan Allah, bukan nyaman dengan makhluk Allah. Nah, sekarang coba kita tafakuri, Pak, dalam kehidupan sehari-hari kita nyamannya dengan Allah atau nyamannya dengan makhluk Allah, Pak? Ketika kita bercengkrama, ketika kita berdialog atau bersosial, kita resepnya bermuamalah atau bercengkrama dengan Allah bahagianya, atau bercengkrama dengan makhluk. Kalau nanti suatu saat Bapak bercengkrama dengan makhluk sudah ada gersang dalam hati, ketahuilah bahwa posisi kita pada saat itu hendak Allah bukakan satu pintu, yang pintu itu luar biasa hebatnya, yaitu bercengkrama dengan Allah akan terasa nikmatnya. Tapi kan sekarang belum kerasa, Pak, oleh kita. Ketika kita berdialog dengan makhluk begitu nikmatnya, tapi ketika kita bermunajat dengan Allah begitu tidak betahnya, Pak. Ketika bermunajat dengan Allah kan nggak betah gitu. Ketika berdoa dengan Allah kok kerasa nggak ada manis-manisnya. Ketika sholat beribadah kepada Allah kok rasanya tuh asa gersang hati itu. Ya karena memang pintu tersebut belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa pintu tersebut belum dibuka oleh Allah? Karena kita masih merasa nyaman dengan makhluk Allah. Ketika kita punya satu urusan kita ketika diserahkan dengan makhluk, kita lebih percaya dengan makhluknya daripada kita serahkan kepada
Allah. Kan kita di posisi itu sekarang, Pak. Jadi kalau kita nanti minta bantuan, Bapak berdoa, ya Allah bantulah saya. Datang orang yang punya kuasa untuk bisa membantu kita, Pak. Percaya kene ke orang tersebut atau percaya ke Allah? Ya kan kebanyakan kita pasti percaya ke makhluk tersebut, padahal makhluk tersebut pun butuh bantuan Allah. Dan pada hakikatnya kan kita sudah fakir, Pak. Kita kan fakir pada hakikatnya. Dari mulai kita dihidupkan oleh Allah, kita nggak bisa untuk mewujudkan diri sendiri dari ketiadaan. Itu butuh Allah. Kita dari tidak ada menjadi wujud, butuh Allah tidak, Pak? Butuh. Dari wujud untuk meneruskan wujud kita, butuh Allah juga tidak? Butuh. Nah sehingga kan sifat mendasar, sifat hakikat, sifat bawaan dari sononya kita itu adalah fakir. Kenapa fakir? Ya karena kita butuh selalu dengan Allah. Nah sehingga suatu ketika kan kita pernah mengkaji di bab pertama asbab sama apa ya asbab, bab makom asbab sama makom tajrid. Ada siapanya? Makom asbab sama makom tajrid. Makom asbab itu makom apa? Makom yang ketika kita berada di makom itu kita perlu berikhtiar agar bisa beribadah. Ada siapanya? Tapi kalau di makom tajrid orang tersebut tidak perlu ikhtiar, langsung saja ibadah. Sehingga nanti makom asbab adalah kita ini, Mbak, yang sehari-harinya bekerja, berniaga, bermuamalah dan lain-lain. Yang tujuan dari bekerja, bermuamalah, berniaga dan lain-lain ini kita untuk menyempurnakan perintah Allah yaitu beribadah. Nah, adapun orang-orang yang sudah pensiun, orang-orang yang sudah hidupnya itu ada yang menanggung, ada yang dari tunjangan dan lain-lain, mereka memasuki makom tajrid. Ada siapanya? Kenapa tajrid? Karena mereka untuk menyempurnakan ibadah gak butuh lagi kerja. Nah, kalau orang yang sudah tajrid seperti ini, jangan mau kembali ke asbab, kecuali Allah yang mengembalikan. Kalau orang yang sudah asbab dan Bapak sudah bekerja, kemudian dalam pekerjaan Bapak sudah membutuhi nafkah dan Bapak bisa menjauhi yang haram dan perintah Allah sudah dikerjakan, jangan mau pindah ke tajrid. Jangan pindah ke tajrid, karena Bapak yang sudah biasa pegang uang, sudah biasa dengan kasabnya, pindah ke tajrid, kira-kira sholatnya masih bisa kejaga atau tidak? Sedekahnya masih bisa dilakukan atau tidak? Kan gitu banyak. Kecuali Allah sendiri yang memindahkan dari asbab ke tajrid. Gimana cirinya Allah pindahkan dari tajrid ke asbab ke tajrid? Bahkan kita ada makalah dari ulama dulu, Pak. Saya cari-cari dunia, tapi dunia lari-lari dari saya. Saya cari-cari dunia, tapi dunia lari dari saya. Maka pada saat itu Allah menghendaki kita pasti ke tajrid. Bisa dipahami banyak. Tapi kalau Bapak menghindar dunia, tapi dunia kejar-kejar Bapak. Dunia mengejar Bapak. Embung gawe, tapi tawaran banyak. Embung dagang, tapi siap membeli banyak. Maka pada saat itu Allah bukakan jalan kita dari tajrid menuju ke asbab. Sampai sini bisa dipahami dulu, Pak. Nah sehingga semua yang kita lakukan di alam dunia ini pasti nanti akan diberikan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tajrid dituduhkan ke asbab, dari asbab dituduhkan ke tajrid. Nah, kalau kita kembalikan ke hikmah yang sebelumnya, Pak. Kita ini ada di makom bungah ku Allah, mu'anasah bil kholqi atau mu'anasah billah. Nyamannya dengan makhluk atau nyamannya dengan Allah. Kita masih nyaman dengan makhluk. Kalau kita punya penyakit, Allah suruh kita datang untuk berobat. Siapapun orangnya, ya kita datang untuk ke orang yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, ketika kita datang ikhtiar ke rumah sakit, hati kita lebih tatagenan, lebih berpegang kuatnya ke dokternya atau ke Allahnya? Terkadang kita masih kuat ke dokternya. Kalau Bapak
punya bos di kantor masing-masing, dan ketika itu Bapak dalam makom asbab dan kita mencari rezeki, Pak. Pada saat kita disuruh oleh petinggi kita, disuruh oleh dunungan kita untuk melakukan sesuatu, dan sesuatu itu bertentangan dengan syariat, milih ridhonya Allah atau ridhonya makhluk ini. Kadang-kadang kita di posisi yang seperti itu, Pak. Artinya Allah belum bukakan pintu kan, Pak, untuk kita. Nah, makanya kenapa Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul, Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan pintu tersebut dengan cara Rasulullah khalwah, Rasulullah uzlah, untuk senantiasa menyendiri di gua Hiro. Laras Pak, sampai turun ayat pertama, wahyu pertama. Itu Rasulullah dibimbing oleh Allah agar menjauhi makhluk. Kenapa menjauhi makhluk? Karena hati sudah gersang dengan makhluk dan ingin menyendiri. Kenapa? Karena hatinya sudah merasa tentram dengan Allah. Nah, itulah yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Suatu ketika atau mungkin suatu saat Bapak menemukan keadaan konya batur tengah musuhannya, padahal orang tengah musuhan. Ya kenapa batur teh kok ngajauhannya, padahal orang berusaha untuk mendekat. Nah, mungkin itu ciri-ciri dari Allah. Allah ingin jauhi makhluk, dekati aku. Bahagialah denganku, jangan terlalu tenang, bahagia, nyaman bersama dengan makhluk. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Nah, jadi kalau mungkin kemarin kita pernah suudzon kepada Allah karena sababiah Allah menjatuhkan hidup kita sejatuh-jatuhnya, sampai-sampai kita nggak punya daya upaya, yang kita harapkan hanya Allah saja. Kadang-kadang itu bikin suudon ya, Pak ya. Padahal buktinya itu adalah waktu terbaik kita bersama Allah. Nah, sekarang pun kita diajarkan juga oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, andaikan suatu saat makhluk menyakiti, makhluk menzolimi, kita minta bantuan ke makhluk, mereka tidak sanggupi padahal bisa. Kita mempercayakan sesuatu kepada makhluk tapi dikhianati. Ketika kita berpegang teguh kepada makhluk tetapi itu tidak membuat kita, apa yang kita pegang, apa yang kita harapkan tidak terjadi, maka ketahuilah pada saat itu Allah ingin beritahukan kepada kita, kamu jangan terlalu percaya ke makhluk, kamu jangan tentram dengan makhluk, jangan berpegang teguh dengan makhluk. Nih, masuk satu pintu ini, yang pintu ini tidak akan pernah membuat kamu rugi selama-lamanya, yaitu pintu berpegang teguh dengan Allah, tenang dan tentram dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita ke arah pintu tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Suatu ketika, Pak, dan ini ada satu riwayat dari seorang ulama besar, Imam Yazid Al-Bustami. Jadi kalau Bapak percaya karomah, Syekh Yazid Al-Bustami itu waliun min auliyaillah, seorang wali yang luar biasa terkenalnya. Saking terkenalnya Syekh Yazid Al-Bustami ini pernah diajarkan dalam beberapa kurikulum di pesantren. Itu guru saya itu sampai ceritakan suatu cerita yang luar biasa, Pak. Jadi dia punya murid, Pak. Punya murid yang dibimbing oleh beliau, karena beliau ini mursyid, Pak. Tapi suatu ketika muridnya ini kurang percaya. Banyak ya mursyid, tampang-tampangnya enggak ada nih kayak ulamanya. Karena saya Yazid Bustami berpenampilan ya seperti biasa, Pak. Lamun cara kiai dia mah enggak menunjukkan model kiainya. Kalau lamun cara ustadz dia mah tidak menunjukkan gaya ustadznya. Sehingga saya suatu saat ada orang yang menunjukkan, nah itu kalau ingin berguru ke Syekh Yazid Al-Bustami saja. Tapi pada saat itu Syekh Yazid Al-Bustami kedatangan murid, tapi muridnya nggak percaya. Banyak. Kamu gini saja, kata Syekh Yazid Al-Bustami. Sekarang kamu jalan tuh di atas air itu. Mau nggak? Nggak bisa tuh. Mana saya bisa jalan di atas air? Gampang. Kamu tinggal baca wirid saya punya. Apa wiridnya? Kamu baca Yazid, 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 Yazid. Bacaannya, Pak. Sok dibaca. Yazid, 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 Yazid. Nampak. Di tengah
air tersebut, di atas air, hatinya langsung kayak gini, saya tuh kubur dia mah. Kok yang saya wiridkan nama Yazid bukan nama Allah, diganti Allah 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 terus. Yazid 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 Yazid, benar napak. Kemudian ketika diganti menjadi Allah 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 terus. Apa kesimpulannya, Pak? Bisa disimpulkan ya oleh Bapak? Akhirnya kan muridnya bertanya, Mama, kenapa ketika saya baca Yazid saya malah bisa napak, tapi ketika saya ganti Allah saya tidak bisa? Karena kamu menyebutkan nama orang yang kenal dengan Allah itu sudah cukup bikin Allah bahagia. Kamu dekat dengan Allah, orang yang kenal dengan Allah itu sudah kayak kita kenal dengan Allah. Paham gak maksud saya? Kita mengikuti orang yang ikuti Allah, maka kita mengikut ke Allah. Kita taat kepada orang yang taat kepada Allah, maka seperti kita taat kepada Allah. Paham gak maksud saya? Kita ikut perintah Allah melalui Rasulullah, berarti kita taat gak ke Allah? Taat. Tetapi kalau kita langsung taat kepada Allah, ya ke Allahnya saja kita belum paham. Ayo kita kenali Allah, ayo kita taati Allah. Ketika ditanyakan, Allah itu kayak gimana? Terkadang kan ada ketidakpahaman ilmu tauhid di dalam diri kita. Nah, kita tuh lebih ketika kita berguru kepada seseorang, ya contohlah laki-laki tersebut ke Syekh Yazid Al-Bustami, dengan mengikuti Syekh Yazid Al-Bustami dia akan ikut kepada Allah, dia akan mentaati Allah karena beliau adalah ulama, beliau adalah pewarisnya para nabi. Tetapi kalau Bapak berbicara, saya mau langsung ke Allahnya saja, nggak bisa, karena kita nggak kenal Allahnya. Maka untuk mengikuti Allah, ikuti orang yang kenal Allah. Sampai sini bisa dipahami. Nah, sehingga Syekh Yazid Al-Bustami itu banyak karomahnya, Pak. Saya sebutkan beberapa karomah Syekh Yazid Al-Bustami. Dibukakan sir oleh Allah, dikasapkan oleh Allah. Kemudian ada ulama yang datang. Apa kata ulama tersebut? Ittala'a ala anwa'in minal ajaib. Kamu telah melihat beberapa keajaiban, beberapa rahasia-rahasia Allah. Kira-kira hal ihtasanta minha syai'an, adakah yang kamu anggap hal tersebut bagus atau yang paling membahagiakanmu dari sekian banyak karomah itu? Apa kata beliau? Lam aro syai'an astahsinu, gak ada. Dari sekian banyak karomah yang pernah Allah anugerahkan kepadaku, gak ada satupun dalam hatiku yang itu tuh terbaik. Nah, pada saat itu ketahuanlah bahwa Syekh Yazid Al-Bustami itu bukan bunga dengan ajaib, bukan bunga dengan karunia yang Allah berikan bisa anu, tapi bunganya beliau adalah bisa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya tanya lagi, Pak, kalau mungkin Bapak nanti di posisi Syekh Yazid Al-Bustami, ketika Bapak nanti dikaruniai oleh Allah, mungkin kayak Ashabul Kahfi, Pak. Bapak tidur, atau nanti Bapak tanyakan saja ketemu di akhirat dengan para Ashabul Kahfi, tidur selama 309 tahun itu karomah bukan? Karomah. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan karomah tersebut? Karena kabur dari satu raja yang menyuruh mereka untuk kubur. Laras, teman. Berarti kaburnya itu sababnya taat kepada Allah dan dekat dengan Allah. Tanyakan, Pak, mending tidurnya yang 309 tahun atau taatnya ini yang mereka senangi? Pasti mereka akan jawab senangnya kepada Allah, cintanya yang kepada Allah. Atau mungkin Bapak tanyakan kepada Rasulullah, ya Rasul, dari sekian banyak mujizat yang engkau miliki, apa yang membuat engkau bahagia? Apakah yang membelah lautan, yang membelah bulan, atau mungkin dari tangan keluar air, atau satu gelas susu bisa mencukupi ribuan dan ratusan orang? Pasti yang Rasulullah SAW senangi adalah dekatnya dengan Allah, bukan hal-hal yang ajaib seperti itu. Sampai sini bisa dipahami. Artinya ketika ada seseorang berpegang kepada makhluk itu kan jelas dari mujizat juga makhluk bukan, Pak? Karomah juga makhluk bukan, Pak? Makhluk kan, Pak? Dan itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Andaikan nanti Bapak punya ilmu makhluk bukan Pak? Makhluk juga. Atau mungkin Bapak punya pangabisa itu makhluk juga atau bukan? Andaikan suatu saat Bapak tuh mengandalkan pangabisa, mengandalkan ilmu yang kita punya, maka pintu mu'anasah billah belum terbuka. Tapi suatu saat ketika kita punya pangabisa, punya ilmu, tapi pangabisa dan ilmu itu tidak bikin kita nyaman, malah bikin kita gersang. Tapi ketika bersama dengan Allah, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran dan lain-lainnya, malah itu yang bikin kita tentram, maka Allah sudah bukakan pintu mu'anasah billah. Sampai sini bisa dipahami. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang diangkat makomnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah, Pak, ini sekalian saja saya bacakan hikmah yang 101 ya Pak ya. Jadi di hikmah yang 101 ini kita juga diajarkan selain nanti berhusnudon kepada Allah apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita juga diajarkan untuk berhusnudon dalam laku lampah yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi kalau keadaan seperti fakir, kita harus husnudon tidak Pak? Husnudon, karena itu waktu terbaik. Kalau makhluk banyak yang menjauh dan menyakiti, husnudon juga tidak Pak? Husnudon, karena itu Allah bukakan pintu agar kita bahagianya dengan Allah. Nah, kalau kita sering ibadah, bisa sholat, bisa pengajian, bisa baca Quran, bisa taat dan lain-lain, harus husnudon tidak Pak? Ketika maksiat saja tetap harus husnudon, apalagi kalau ibadah. Nah, ini yang akan disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mata atlaqa lisanaka bit talab fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan lisanmu untuk meminta. Ketika Allah menggerakkan lisan kita untuk berdoa, fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka, maka ketahuilah Allah ingin ngasih. Ketika kita digerakkan oleh Allah untuk mau berdoa, maka ketahuilah bahwa Allah di depan mau ngasih. Berarti kalau sekarang kita tidak digerakkan untuk mau berdoa, apa jawabannya Pak? Di depan Allah gak akan mau ngasih. Nah, sehingga kita pernah belajar bab doa ya Pak, dalam kitab Hikam sendiri kan Pak. Tapi kan tetap saja bahwa doa itu jangan menuntut, doa itu jangan mengingatkan. Iya, cuma seperti ini Pak, kalau kita sudah mau sholat, kira-kira apa ciri di depan yang Allah hendak lakukan untuk kita Pak? Kalau kita sudah ada ciri-ciri nih, kita mau sholat, mau ibadah, apa yang Allah inginkan di depan kira-kira apa? Satu, sholatnya pasti mau diterima, kan gitu mungkin Pak. Gak mungkin diterima kalau sholatnya gak digerakkan. Lalu siapanya? Yang kedua, Allah mau kehendaki kita baik, entah itu dijayakan dunia dan dijayakan akhirat. Pasti kok Allah digerakkan dulu amal anggota badan kita untuk mau beramal soleh, sehingga nanti disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diterima seluruh amal-amal. Tapi kita juga ngaji Pak. Ngaji di mana lagi ya? Terkadang ada orang yang dibukakan pintu taat tapi tidak dibukakan pintu ijabah, tidak diterima amalnya. Ada nggak Pak yang kayak gini? Nah, ini kayak bertolak belakang tidak Pak? Coba kita pikirkan yang banyak. Yang satu, kata Syekh Ibnu Athaillah, sok atuh berdoa. Tapi ingat, dari sekian banyak doa itu ada juga doa yang tidak diijabah. Tapi di sisi lain kata Syekh Ibnu Athaillah, berdoalah, karena berdoa itu tanda di depan Allah mau memberi. Jadi Bapak mengamalkan yang mana? Kayak bertolak belakang, kayak nggak Pak bertolak belakangnya? Atau mungkin yang kayak kemarin, banyak maksiat yang karena sabab maksiat tersebut orang malah jadi masuk surga. Ada kan banyak?
Maksiat bisa terkadang memasukkan seseorang usul kepada Allah. Karena sebab maksiat tersebut dia tobat sejadi-jadinya kepada Allah. Berarti lamun kitu mah maksiat ya. Tapi di sisi lain jauhilah maksiat, karena salah satu pangkal sababiah kita nggak usul itu adalah Jadi kita maksiat jangan ini. Kalau itu kan jelas ya banyak. Tapi kan kalau bab taat kan ada bingung. Terkadang ada orang yang taat nggak diterima, tapi taat ciri bahwa Allah di depan mau nerima. Jadi yang mana dia makan, Pak? Nah berarti kita balikan lagi, Pak. Ada bab hati, ada bab amal. Maksudnya kayak gimana? Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam pasal yang ini untuk amal kita, Pak. Kalau kita digerakkan mau berdoa, di depan pasti Allah akan mengijabah. Amalkan ini, Pak. Dari siapa? Amalkan terus. Tapi suatu saat Allah Subhanahu wa taala enggak ijabah juga doa kita. Maka diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, terkadang kita berdoa ada doa yang tidak diijabah sesuai dengan keinginan kita, tapi diganti dengan yang lebih baik atau disimpan untuk tabungan akhirat. Bisa dipahami, Pak? Nah sehingga suatu saat ketika kita sudah berdoa, saya udah baca Syekh Ibnu Athaillah tapi kok ya nggak ada ijabahnya. Ingat, ada kok doa tapi sedikit, Pak, kalkulasinya dibandingkan dengan yang pertama tadi, yang diijabah tadi. Nah terkadang ada doa tapi di depannya nggak ijabah. Ada loh yang kayak gini. Nah ini agar supaya kita mengintikatkan ini, supaya kita tidak putus asa. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Kita larikan lagi, Pak. Kita balik ke bab taat. Kalau Allah sudah bukakan pintu taat, maka di depan Allah pasti akan menerima taat tersebut. Pada siapanya? Tapi kita juga diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, ada kok terkadang orang tuh ditaatkan oleh Allah tapi di depannya tidak diterima. Apa maksudnya? Untuk yang pertama, taatlah karena di depan Allah akan terima. Ini amalkan. Alhamdulillah ya Allah, nuhun saya digerakkan keneh untuk sholat, berarti ini jadi ciri saya di depan sholat saya akan diterima. Tapi kita juga dinasehati oleh Syekh Ibnu Athaillah, ada kok orang digerakkan mau sholat tapi sholatnya tersebut tidak diterima. Nah ini menjadi wanti-wanti bagi kita. Walaupun kita sudah sholat, jangan buat sholat tersebut menjadikan kita takabur, ujub. Karena terkadang ada orang rajin sholat, ada orang yang rajin taat, tapi taatnya tidak diterima. Berbenturan gak jadinya, Pak? Atau jadinya puyeng? Masih nyambung berarti kan ya? Makanya ketika kita baca satu hikmah, tidak diteruskan ke hikmah yang lain, nah terkadang ada kesalahpahaman. Seperti kemarin, ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taat, bukan berarti di depannya harus diterima, karena ada taat yang nggak diterima. Berarti kan hati kita langsung, oh iya ya, mungkin saja taat yang saya kerjakan ada yang nggak diterima oleh Allah. Berarti bikin hati kita tawadhu. Dari siapa? Hilanglah sifat ujub dan takabur kita. Tapi di sini sama Syekh Ibnu Athaillah Sakandari disemangatkan nih, kalau kita sudah dibukakan pintu taat, maka di depan pasti kok Allah diterima. Berarti itu disemangatkan untuk senantiasa taat, disemangatin untuk taat, tapi di sisi lain diwanti-wanti jangan sampai taat tersebut bikin kita takabur, bikin kita tak ujub, karena itu nanti tidak menjadi taat di hadapan Allah. Sampai sini bisa dipahami. Yang mudah-mudahan dua hikmah ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita pun bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika nanti Allah simpan kita, Allah arahkan kita, kondisikan, ditempatkan di kondisi yang mana makhluk sudah tidak membuat kita nyaman, entah itu mendolimi atau menjauhi atau memusuhi atau mengkhianati dan lain-lain, maka ketahuilah Allah sedang bukakan pintu kita kembali kepada Allah, merasa bahagia hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua,
ketika kita sudah mau berdoa, kita mau berzikir, kita mau taat, mau sholat, mau berdoa, mau bermunajat, ketahuilah Allah di depan pasti mau memberi. Karena nggak mungkin Allah mau beri kalau kitanya nggak mau doa. Ada nggak ya kayak gitu? Nggak mungkin Allah mau memberi kalau kitanya tidak mau berdoa. Karena doa itu bagian dari ikhtiar. Sampai sini bisa dipahami Pak. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan hikmah yang disampaikan oleh Sayyidina Athaillah Sakandari ini. Mangga Pak, apabila ada tambahan atau mungkin pertanyaan kita bahas bersama-sama. Mangga Pak. Atau Nabi cekap. Husnudon saya paham semua ya Pak. Husnudon saya paham semua. Tapi ya suudon saya ya bingung semua. Ketika ditanyakan alasan-alasan tetap tinggal, terus ketika ditanyakan pengharapan, mereka itu tidak berharap apa-apa Ke makhluk ya. ke makhluk, bukan mengharap orang Arab ngirimkeun gitu. Deret-deret kan banyak yang kita yang bertanya, kenapa orang Arab kan bangsa-bangsa yang sekitarnya tidak mengirimkan pasukannya untuk, mereka tidak berharap itu sama sekali. Mereka itu hanya berikhtiar untuk tetap mempertahankan apa yang dititipkan oleh Allah SWT. Malah bikin imannya semakin tinggi. Nah, begitu. Bahkan tadi dikatakan apakah ada salah satu di antaranya yang diberikan karomah? Betul, ada karomah itu ada. Makanya ada salah satu video peluru nyasar dia tapi tetap ketemu gitu kan, salah satu data dari sekian banyak karomah yang Allah tunjukkan. Maka kalau ditanyakan orang-orang yang tadi mulia, waktu-waktunya ketika Allah hanya ada dirinya dan Allah, dan itu ada di dalam bangsa Palestina hampir semua, dari mulai sipil sampai yang berperang. Makanya ketika ditanyakan sudah habis semuanya, ditanyakan kalau orang Sunda rugi itu menikirkan tapi semua ditembak hancur semuanya. Seorang nenek kita ditanya seperti itu, seandainya ada satu orang lagi yang tersisa maka lanjutkan. Maka tidak, kalau lihat bab itu kurang kalau kita di sini memang semua ya tadi karena semuanya serba ada, nyaman segala macam. Bab itu tuh nggak terlalu kealaman sama kita karena memang masih banyak penghalangan. Tapi untuk mereka yang ada di sana ternyata banyak pemuda-pemuda dan mujizat dari sana bisa. Ya, ada Luar biasa. Ya mungkin dari hikmah yang ke-99, hikmah yang ke-100, bahkan hikmah yang ke-101, contohnya mana? Yang orang Gaza. Ya kan banyak. Kalau kita lihat ya, dari hikmah yang ke-99, waktu terbaik adalah waktu yang kita tuh butuhnya hanya sama Allah, orang Gaza. Kemudian di hikmah yang 100, Allah bukakan pintu agar bahagia dengan Allah, digersakkan dengan makhluk, orang Gaza. Karena mereka tidak berharap bantuan makhluk, yang mereka harapkan hanya bantuan ya orang Gaza. Kemudian ketika Allah maukan diri kita untuk bermunajat, maka di depan Allah akan memberi ya orang Gaza juga. Jadi cekap ya Pak. Jadi salapan 100, 101 contoh real untuk zaman sekarang adalah orang Palestina. Tapi kalau ditanya, mau gak ganti posisi? belum siap, anggaran belum siap kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kita dengan taufik dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik agar kita mau beramal saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.